Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, mahasiswa program studi manajemen dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Jadi sebelum kami melakukan wawancara, kami perkenalkan dulu. Saya Nabila Nur Febriani. Saya Fitriyatah Kalbina. Saya Rindu Susuki Jayadi. Saya Muhammad Mazhur Handika. Tadi kami akan melakukan di kecilafan, alamatnya yaitu Dusun Desa Kandang Tebus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ikuti wawancara kami ya. A few moments later. Sudah meluangkan waktunya buat kami. Kami izin mau tanya-tanya sedikit tentang usaha yang kakak jalankan. Boleh diceritakan nggak dulu awal mula usaha ini berdirinya gimana? Ya, awal mula 2015 saya itu belanja susu kambing segar, ya, saya olah secara sederhana di fasilitasi dan juga kita kecil. Sekarang susu kambing itu di daerah ini ya karena tepus untuk masuk di sapi susu nanti. Sapi itu juga ada operatornya, saya ngambil lokasi juga di kampung. Kalau susu kambing itu dijualnya pakai susu bubur sudah. Mas ketika itu kita konsumsi kali akan supply dan juga pada saat kita terjangkit dan itu ada bahan baku yang melimpah harganya murah yang coba saya olah nanti jual karena di tahun itu saya jadi awalnya kita melihat ada masalah susu tidak terbeli ya, sebenarnya itu kita coba diolah agar ada nilai tambah ya, sehingga nilai jualnya bisa meningkat. Harapannya memang dari awal itu banyak dari industri ya, industri artinya bisa membeli bahan baku yang tersedia di masyarakat sekitar ya, sehingga itu bisa masyarakat. Terus kalau praktisnya paling yang jadi andalan itu yang paling biasanya Sapi ya, sapi yang pakai. Karena produk kita banyak ya, sebenarnya secara market segmennya itu beda-beda. Bahkan kalau di fasilitas itu ada 3 varian yang kambing. Itu ada original kotak strawberry. Yang original ini untuk apa? Ini untuk membedakan ya, kita ngambil secara spesifik kami pada orang kami itu buat kamu ya, buat kamu obat capek orang operasi ya, kambing agar dia menghentikan susu kambing faktorisasi yang original. Ini untuk orang yang memang nyari susu kambing untuk kebutuhan kesehatan ya, tapi kenapa difaktorisasi? Karena targetnya adalah orang kota tidak secara ekonomi menengah ke atas, dia ingin yang praktis siap minum, karena susu yang mentah itu butuh proses dulu ya, butuh proses dulu di rumah, dimasak dulu, kemudian bisa dikonsumsi dengan aman. Jadi faktorisasi dulu kita di industrinya itu agar orang dulu sangat itu. Kalau yang coklat biasanya kan lebih umum ya, anak kecil sampai dewasa, laki-laki perempuan berpisah. Kalau yang strawberry ini anak-anak cewek biasanya. Nah, jadi kita bikin variasi karena rasanya beda-beda, karena kita juga sebenarnya masih sambil riset. Ini kita susu kambing itu paling cocok kalau siapa itu sebenarnya sekarang kita masih menggali data. Nah, kalau susu sapi pasteurisasi ya, itu beda lagi. Proses original kita lebih aman ya, makanya bikinnya kalau sapi itu yang makan botol itu
atau satu dari semuanya ya. Sekarang orang dewasa nyari susu sapi, ya susu kambing biasanya. Sekarang untuk pengobatan untuk kesehatan susu sapi rata-rata anak semua. Nah ini kami bikin yang baru yang kita kerjakan di fasilitas produksi ini kami buka baru Januari 2020. Ya, ini kita bikin original full cream, ya ini segmennya anak-anak, ya ini buat apa MBG. Jadi ini segmennya beda-beda, jadi keju ini untuk hotel, ya, kemudian kasir biasanya untuk lebih spesifik kesehatan atau penyakit tertentu. Keju itu juga ada untuk penyakit, ada untuk kopi, ada untuk ekspat yang di Indonesia juga. Segmennya masing-masing sesuai produknya. Lalu strategi pemasaran yang digunakan supaya menarik NKV dan halal sertifikat yang kita katakan sekarang, karena kita masih proses semuanya, jadi kita nggak bisa jual secara bebas seperti misalnya sebelumnya. Kami nggak bisa hard selling di online shop, di marketplace nggak bisa. Jadi kami jualnya harus pada cara-cara kreatif ya, karena kita dibina oleh kita juga, jadi ada pelatihan dan sebagainya. Kita ngasih standarisasi di pasar-pasar. Terus cara jualannya yang paling yang paling jalan selama ini dua, kita buka warung. Kita ada outlet, kita jualnya susu yang kayak ini di tempat. Ya, kalau ketemu outlet, cara kedua, cara jualannya ini kita buka kelas wisata edukasi, jadi anak sekolah ya bisa datang untuk belajar experiential learning, ya belajar di kandang, cara meracik susu, cara merawat kambing, setelah dapat susu anak-anak itu cara pulangnya dipakai itu anak-anak mulai paling banyak jualan di situ. Ya, ada kita juga melayani ada pelanggan di luar kota, ya, di Jakarta, Surabaya, Madura. Itu mereka menjualkan produk kita, ya, dan kita kita proses sebenarnya. kalau untuk visi dari usahanya visi-visinya kita sedang ada perubahan visi ya sekarang ya teman-teman ya. Jadi secara umum ya visinya sebenarnya tiga yaitu peternak masyarakat kita berusaha menggandeng tiga unsur ini, dari peternaknya ini, peternak yang menyebarkan pikiran kita itu mereka disubsidi dengan layak, ya peternak berdaya dan peternaknya sejahtera. Dari peternaknya ini yang kita produksi susunya terutama di kambing ya, itu adalah kambing lokal. Ya sekarang nama resminya kambing dulu. Kalau kita kambing dulu kita pakai lama, bahkan susu kambing yang spesifik keluar dari susu kambing dulu ini ada IG-nya sekarang, ini kasih di ya. Kalau pernah dengar kopi ijen, kopi arabica ijen, nah, itu spesifik ya, beda dari daerah lain, ada daerah lain itu spesifik ada IG-nya. Keju cheddar ya itu dari desa cheddar di Inggris masalah ya, itu sama di daerah lain pasti beda. Nah, susu kambing Seduro itu berbeda. Jadi susu kambing Seduro dari kambing Seduro ya, dari kambing lain spesifikasi Seduro. Baik kita nanti kita lagi apa kita edukasi agar masyarakat ini
aware ya dengan bahwa di sekitar kita ini ada produk yang bagus kualitas dengan yang bisa kita beli dengan harga yang terjangkau, dan kita usahakan dengan membangun pabrik ini agar jaminan keamanan pangannya. Nah, itu visi yang kita usahakan. Misinya ya menjaga kami di sini kita lakukan pertukaran tiga hal. Untuk tantangan dari usaha itu apa? Pertama ya, produk olahan susu kambing ya dan sapi itu tidak umum disediakan oleh ekspor mikro UMKM itu jarang sekali karena investasi mesinnya, kemudian untuk bahan baku juga sangat mahal ya. Misalnya kamu ternak sendiri itu juga pasti sangat mahal. Industri susu di Indonesia ini dirajai oleh perusahaan-perusahaan besar internasional ya, Nestle internasional, Greenfield internasional. Kayaknya lokal tapi aplikasinya keluar juga masih ada. Ultra yang lokal tapi semuanya adalah perusahaan besar. Jarang sekali perusahaan lokal yang bisa berdiri dan industrinya susu, karena investasi mesinnya juga sangat mahal. Kita mau loncat dari mikro ke kecil aja dan sampai ke menengah itu berat sekali. Tantangannya itu kita harus memastikan bisnisnya menarik sehingga pasarnya tidak bisa dapat. Itu pertama, industrinya nggak full diberikan oleh mereka yang pertama. Yang kedua, tantangannya adalah Eropa trennya itu jauh dibanding kita itu trennya setiap tahun ada tren peningkatan ya. Jadi ini bagus dan kurang bagus, ada bagusnya dan tidak bagusnya. Secara keunikan produk yang dihasilkan dari olahan susu kambing itu bisa jadi unik ya, tapi secara pasar berarti pasarnya belum ada ya. Jadi kita kalau mau jualan sama kalau mau jualan cari yang barangnya belum ada di pasaran, apa yang sudah banyak di pasaran belum ada itu ya. Jadi belum ada itu, kita harus mengenalkan produk kita. Itu yang saya kerjakan sekitar 3 tahun 4 tahun di KPD ya. Jualan di KPD ya, susu kambing orang nggak kolek. 2015 saya jualan, orang nggak kolek, tapi kalau jualan susu gratis orang mau nyicipi dulu belum beli. Nah setelah nyicipi baru kita ngomongin susu kambing. Susu kambingnya namanya kambing senduro. Karena itu senduro kambing. Oh nggak bau kambing ya? Cara dikerjakan apa bersih. Apalagi itu susu kambing, apalagi kayak susu kambing, yogurt kambing. Pernah coba nggak yogurt yang dari susu kambing? Insya Allah se-Indonesia yang produksi 10 tahun terakhir ini ada yang bikin, tapi bikin sebentar nggak laku. Kita tidak Perkembangan permintaan pasarnya kita dapat di apa? Nah ini itu terkait ini ya, itu tantangannya ya, karena tadi pasarnya kita harus berbalas ya, kita harus bangun sendiri, membentuk persepsi pasar, persepsi itu bukan ada pasarnya ya, ada peningkatan. Kita juga ada misalnya kita ada teman-teman khusus yang sekolah-sekolah yang belajar khusus dan itu nanti itu kita itu saya kira trennya naik ya, juga naik nggak terlalu signifikan ya. Jadi ini kita kerjakan sekarang, proposal ini kita jadi kita kerjakan mungkin susu satu ya. Jadi kita nggak masalah, kita ini agak belok ya secara fisik, kalau kita fokus di kambing, makanya namanya ya. Kita fokus di kambing ya, tapi sekarang kita pendekkan ya, secara brand yang kita daftarkan sekarang itu Zilla. Jadi bisa jadi ada coatnya, ada kaosnya, ada camelnya, ada ontau misalnya, kucing atau apa lah. Kira-kira kita fokusnya nanti di dairy, di pengolahan susu, pengolahan hasil pertanian ya, di aparat di bidang ekspor itu. Teknologi pertanian lah, teknologi hasil pertanian. Nah, kita fokusnya di situ. Perusahaannya kita sekarang lebih melebar lah secara bidang bisnis. Kalau fokus kami kita fokus di pengolahan hasil pertanian. Kami juga menyediakan sekarang ini, jadi beberapa pengurus di organisasi kami di PT ini adalah kita mengusahakan untuk mengejar kompetensi agar dianggap oleh lembaga pendidikan, profesional. Kami mengajar
secara spesifik ya bilang pengolahan pangan ini kita harus hapus ya. Makanya kita ngajar kemarin di 2 orang ya kalau keamanan pangan secara profesional ini kami mengusahakan kuliner ya di bidang keamanan pangan. Kalau yang biasanya kalau saya tahu ya, susu kan cepat basi Pak. Kalau nggak segera diproses, itu gimana mengatasi? Jadi ini ada perdebatan ya di seluruh dunia bahwa susu yang mentah itu boleh langsung diminum apa enggak? Nah itu. Sampai sekarang itu ada perdebatan seluruh dunia ya. Jadi susu yang mentah sama yang matang ya, keju yang raw sama keju yang pasteurized itu sekarang ada fanatiknya sendiri. Keju dan susu yang mentah itu rasanya lebih gurih, rasanya asin. Nah, cuman karena kalau pemerahan kurang higienis itu nanti akan mempengaruhi keamanan pangannya. Ya, makanya susu yang mentah itu idealnya kalau pemerahannya benar diperah langsung diminum itu aman. Nah, cuma benar kata sampean itu cepat terkontaminasi oleh bakteri, cepat rusak. Makanya dalam food safety itu habis diperah filter disaring pemerahan itu bersihkan dulu perahan pertama kedua yang telah diperah segera dibersihkan. Dan yang mentah itu sudah bertahan 10 bulan diperah pakai anget dari kambingnya itu cuma 5 liter. Nah, untuk biar lebih awet lagi kita pakai teknologi pengolahan. Pertama ada pasteurisasi itu dipanaskan nggak akan mendidih suhunya 65 sampai 72 derajat ya. Nah, kalau sudah dipanaskan secara teori dia bisa 2 kali lipat. Panaskan, dibuka lagi dalam waktu 4 jam dia sudah harus 4 derajat. Fasilitas produksi ini fokusnya di situ, di pasteurisasi. Nah, cara yang kedua biar lebih awet adalah setelah dimasuk masuk freezer ya dia tahan 2 kali lipat. Suhu ruang susu mentah itu tahan 3 jam cuma. Nah, susu pasteurisasi kan tahan. Teknik pengambilan yang kedua namanya fermentasi. Ya, jadi fermentasi artinya kita minta bantuan oleh bakteri atau jamur atau racun ya, untuk mengawetkan susunya. Ya, jadi agar bakteri jahat, bakteri yang berumur itu maksudnya bakteri radikal bebas ya tidak masuk ke susu, kita cairkan dulu, kita masukkan bakteri yang terkontrol yang kita rencanakan, lactobacillus, bifidus, ya, streptococcus, nah bakteri-bakteri itu yang kita masukkan dulu agar bakteri lain itu tidak berkembang di dalam. Tetap ditutup steril ya, sehingga yang berkembang adalah bakteri. Nah, itu fermentasi. Sehingga fermentasi ini digabung dengan teknik yang ketiga namanya koagulasi. Nah, koagulasi itu teknik memisahkan susu dari cairannya. Susu itu benda cair atau padat? Benda cair, tapi di dalam susu ada padatannya. Nah, padatannya sekitar 10%. Jadi ada proses namanya koagulasi. Ini kebalikannya dari proses kalau kalian beli susu bubuk ya, diseduh pakai air diaduk jadi susu. Nah, koagulasi itu kebalikannya, susu dikasih bahan diaduk jadi gumpalan mentega. Yang namanya proses pembuatan keju itu namanya koagulasi. Jadi itu bisa digabung ya, nggak pakai bakteri bisa, tapi kalau pakai bakteri juga bisa jadi dikoagulasi dan difermentasi, sehingga nanti jadi keju yang ada bakteri lainnya. Cheddar adalah pembuatannya itu ya, kejunya provinsi itu karena di dalamnya ada bakteri yang bakterinya bernafas, mengeluarkan gas. Mengeluarkan gas itu yang menandakan bahwa bakteri di dalamnya juga. Itu cara untuk mengawetkan susu. Yang simpel ya didinginkan aja, disimpan di bawah 4 derajat itu bisa awet, tapi tadi maksimal 2 minggu paling mentah. Kalau yang matang maksimal 2 bulan. Teknik lain yang 3 itu. Kalau masalah pengolahan limbah, apakah ada limbahnya Kalau untuk pasteurisasi nggak ada limbah. Limbahnya ya dikasih gabungan ke busian aja. Kalau fermentasi juga sama, kepakai semua. Kalau keju itu ada limbahnya karena diambil padatannya ya, dan itu cuma 10%. Jadi dari 10 liter susu yang jadi keju cuma 1 liter atau 1 kilo. Ya, 9 liternya itu limbah. Nah, limbah keju itu namanya whey. Nah, whey itu biasanya dibuat bubuk, diproses lagi masuk mesin, jadi bubuk whey. Whey itu bisa jadi smoothies, bisa jadi es krim,
kue ya, atau bisa jadi protein shake, whey protein. Bisa jadi. Pernah dengar ya? Ya memang asalnya dari situ. Oh. Nah, cuma dari 3 liter whey itu jadi dipadatkan ke konsentrat ya, whey limbah keju sebenarnya, limbah keju dia jadinya dari 3 liter. Seingat saya 3 atau 4 liter whey kan padatannya bubuknya sudah jadi kayak masih ada padatnya karena cairannya itu masih agak kuning itu ketika dipadatkan ya, dari bubuk jadinya cuma sekitar 40 sampai 50 dari 3 liter sampai 4 liter itu diseduh jadi minuman cuma dari 1 gelas jadi 200 ml. Ini namanya whey concentrated protein. Nah, proteinnya masih cukup tinggi. Jadi dari 3 liter dijadikan cuma 200 ml. Itu makanya proteinnya bisa sampai 50%, 80% untuk membentuk telur. Nah, saya pernah bikin minuman itu ya, jadi whey itu nggak dikonsentrasi, tapi cuma whey itu diolah dikasih ya, air lemon, dikasih nata, itu juga bisa minuman. Ya, whey asalnya dari ini. Jadi secara tidak langsung tuh sebenarnya nggak ada limbah ya, ada Enggak. diolah lagi gitu. Betul, cuma kalau di pabrik saya ini masih sementara masih kurang. Ya, sementara ini karena masih kebanyakan lah katanya kebanyakan masih terasa kurang untuk membutuhkan whey itu sebetulnya besar. Kalau untuk Oh, produksi atau operasionalnya itu saya melakukannya gimana? Bagaimana proses produksi atau operasional usahanya itu? itu tadi yang saya lakukan 3 hal itu tadi ya, faktorisasi buku masuk dipanaskan, didinginkan lagi, di packing, kemudian fermentasi susu dipanaskan, didinginkan, dipakai, difermentasi, kalau yang itu 8 jam, itu 24 jam, 48 jam juga. Setelah itu didinginkan, di packing, sampai ke kulkas. Keju, ya, susu. Kita bikin itu ada 4 jenis keju ya, bikin ada 4 jenis keju. Jadi tekniknya juga macam-macam, tapi secara umum susu dihangatkan sedikit, diberi bahan, kemudian dia terkoagulasi pecah, ya. Kemudian hasilnya itu kalau mozzarella itu bisa dipanaskan lagi sampai 80 derajat, jadi nanti kemudian polos. Ya. Kalau dari jenis lain itu ada yang paling langsung kita sekarang harus packing. Lain ada yang difermentasi lagi diberi bakteri, bumbu, kemudian dikepal, disaring, dan Apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Seperti tenaga kerja, bantuan peralatan. Ya hampir semua kira-kira terbaik pertama ya tentang tadi peternakan. Jadi kalau di sini nggak banyak yang ternak kambing, nggak banyak ternak sapi, kan nggak bisa terima. Bambu ya, bambu ada dengan lahan ya, harus ada lahan rumput ya. Di sini kan ada area perhutanan sosial termasuk kayak gitu. Jadi ada di area perhutanan sosial yang ini ditanami rumput gajah, perambanan ya. Karena di sini daya lahan ini sangat murah, makanya di sini juga sentra. Makanya di sini ada alam. Yang mau belajar pakai mana kita butuh mau belajar mau ikut pelatihan dan itu terus ya kita butuh karena industri ya manufaktur ya, kita butuh industri besar, kita butuh teknologi mesin ya, jadi kita butuh ya pembuat mesin yang beberapa mesin ini nggak ada di Indonesia gitu, kita harus impor langsung dari Cina. Untuk pembelian lokasi usahanya mempengaruhi operasional ya? Iya, kita mencari yang dekat dengan jadi intinya kebanyakan dengan adanya ini kita jatuhnya nanti tidak di industri ya, kita butuh aja kita langsung ke koordinator ukur, biasanya kalau di ukur SPPG, atau kita langsung ke reseller ya, kita ketemu dengan butuh jadi kita pengiriman juga kemana aja kalau untuk tambang kita lebih mengajak kalau bisa kita berangkat kita coba satu kita itu bisa langsung cepat gitu.
proses perekrutmen karyawannya itu Ya, kita buka rekrutmen kita ada orang nanti pertama itu HR-nya yang juga ada psikolog juga melakukan secara profesional. Setelah masuk, karena sampai sekarang ini kita sulit ya mencari karyawan di desa dengan spesifikasi pengolahan teknologi pangan yang kita butuhkan itu agak susah. Jadi kita nyari yang karakter yang bagus aja dulu, kalau setelah masuk kita akan pelatihan secara wajib. Kalau masuk wajib namanya 6 kali ada 4 kali beberapa tema itu wajib diadakan secara modal awal ini belum dari yang ada itu sudah. Nah, jadi kita dulu awal-awal lulus kuliah pinjam masak ke Panalo nanti laku bayar lagi kebetulan masanya dulu punya kami jadi nantinya dipinjam kemudian dibayar jual sekarang belum pernah ambil terus putar ya secara kalau bisa ya pada akhirnya nanti networknya itu jadi beberapa pelanggan ini ada yang pesan tutup dan mau ngasih dulu nanti kita bisa jadi DP untuk ini kalau di depan itu kan ada yang blok batu dan mereka mau support. laporan keuangan atau pencatatannya? Iya, laporan keuangan bisa. Kita baru bulan ini kita pakai ERP. Oh ya ERP ya. Belajar ya. Ini bisnis. Belajar ya. Ya. Untuk tantangan dalam menjaga kestabilan keuangan usaha itu gimana? Ya kita mengkombinasikan ya. Jadi kita harus mengkombinasikan kapasitas produksi. Ini memang tantangan di semua bisnis ya, yang terutama yang manufaktur yang kita produksi. Kalau bisnis secara umum itu kan dua ya, produksi sama distribusi. Kandang ya itu produksi, pabrik itu produksi. Maklar, hotel, orang kalau distribusi nggak usah bawa barang ya. Belantik kambing ya, dia distribusi yang modal pickup ya, atau modal motor ya, berangkat ke pasar ya, dia ada peternak bawa kambing ke pasar ya, dalam sehari sampai beduk ya, kambing itu bisa pindah tangan sampai 5 kali sampai 6 orang, harga dari 2 juta bisa sampai 4 juta. Nah itu maklar ya, distribusi, jadi orang nggak perlu barang yang ada dia pasarkan, bahkan barang yang dia lihat ya. Kamu punya barang ini, dia berangkat nggak usah bawa barangnya, barang bisa laku dan dia nggak usah bikin barang. Ya, atau kalau diproduksi tantangannya kita bikin barang dan kita nyari pelanggan, ya kita nyari brokernya, kita bersama dengan orang atau pemasar itu. Jadi tantangannya kita membela di sana. Jadi jangan sampai kita produksi sampai ke nggak dapat. Itu ya tantangannya itu kita mau menjualkan. Jadi kalau bisa itu ada permintaan dulu baru kita buatkan. Untuk Anda ada berusaha kapasitas produksi bisa kita jalankan secara maksimal, anak-anak kita juga enjoy, nggak sampai kebutuhannya sesuaikan kita mampu menjalankan menyeimbangkan antara produksi sama penjualan sama pengirim distribusi. Kan tadi katanya saya kan masih dalam proses ya. Ada jalan nggak? Iya. Jadi meskipun pemerintah di ngomongnya sekarang sudah terintegrasi di OSS, tapi ada sebenarnya belum ada linknya aja. Jadi kita daftar misalnya di SINAS ya, Sistem Informasi Nasional. Kita kalau dulu itu ya di OSS daftar, di SINAS daftar, kalau sekarang di SINAS kan nggak bisa langsung daftar.
setelah diakses dulu selesai, terintegrasi yang dimaksud pemerintah itu adalah linknya SINAK, link NAK. Jadi itu bisa diakses, itu maksudnya terintegrasi itu. Jadi kita nggak bisa halal misalnya, halal. Nah, kita BPOM, kita nggak bisa langsung irek ke BPOM, nggak bisa. Di OSS dulu, keluar linknya di situ, buku namanya, buku kita, buku BPOM, juga di situ baru masuk buatnya BPOM. Tapi kalau mau ngurus BPOM-nya kita tetap ke BPOM. Jadi terintegrasi itu hanya pintunya aja, ke belakangnya masih. Ada dampak nggak sih buat itu? Usaha itu? Baik apa itu? Dua-duanya boleh. Ya, dampak buruk, sekarang buruk dulu ya. Sekarang IPA saya belum selesai, tapi semoga minggu ini kita bangun. Jadi ada limbah lah, limbah cuci-cuci itu kan masih ke ini ke masyarakat sekitar. Tapi karena mereka nggak hidup di lahan ya, limbah ini kan menimbulkan lahan sebenarnya, menimbulkan lahan sementara ini. Cuman itu kalau kita masyarakat tahu ini belum selesai. Itu dampak buruk pertama. Kalau dampak positif, kita bisa bantu masyarakat yang punya susu itu untuk membantu memasarkan. Jadi, kalau dulu kita harus nyari pengepulnya harus nyelink ke Jogja, harus nyelink ke pabrik ke Surabaya. Kalau linknya putus ya, misalnya pabriknya nggak bayar, maka di sini dulu tuh ada dalam setahun itu susu kambing 1 atau 2 bulan susu itu nggak terjual, oversupply di pabrik, dan susu itu harus dibuang. Saya beberapa kali bantu kakak ya, karena dulunya nggak tahu. Kita bisa bantu lah, kurangi dari kapasitas produksi satu daerah ini berapa, berapa persennya atau 5%nya atau 10%nya itu kita bisa. Jadi kita olah di sini dengan harga yang insya Allah sejauh ini saya yakin lebih tinggi saya ngambilnya daripada Farma ini. Sudah cuma kapasitas produksi aja saya. Enggak, ya pabriknya kan masih kecil ya, jadi kalau di sana mungkin pabriknya lebih besar dan ada banyak ya. Di seluruh rumah tangga sebenarnya pabriknya kecil-kecil di sana, cuman banyak. Menurut kakak ini, usaha ini tuh layak untuk dikembangkan lebih besar nggak? Kenapa? Nggak layak, saya buang gitu. Kenapa? Ya, pertama ada sisi emosional ya, jadi ini bisnis serius pertama yang ingin saya kerjakan 2015 itu ya, dan ini survive selama 10 tahun ya, di tahun ke-11. Jadi saya kira kalau sudah survive melewati 10 tahun itu ada nilai lah di situ. Artinya kita sebagai pengusaha itu punya kita resisten lah pada hambatan-hambatan itu, kita tahan loh, kalau kita terbukti secara 10 tahun itu pertama. Jadi biasanya masih merugi kan, kan orang itu merugi nggak ditutup karena ya, kita sayang gitu sama petani. Itu pertama. Yang kedua, kita masuk ini di era produksinya apa hewan ya, dari pagi kalau proses nonton ya. Ini trennya kan kita masuk era baru ya, emas naik ya. Ini era baru itu artinya era nggak pasti, kita nggak tahu kita masuk ke era mana, tapi yang pasti ya sekarang ini isinya perang. Artinya kita kalau punya bisnis itu ya ada bisnis ya, atau makanan ya, ini makanan yang dimaksud itu bukan makanan aneh-aneh bro, apa bukan, makanan pokok ya, nutrisi. Nah, kita fokus di situ. Karena sekarang itu industri yang berkembang itu kesehatan, olahraga, lari, sepatu, itu terus nutrisi ini ada masa depannya kan ya. Jadi saya melihatnya begitu. Kita kan mungkin dia kan nggak bisa Amerika biar mereka harus menguatkan stasi dunia, ini harus perang. Saya jadi kenapa ini punya potensi ya, karena nutrisi itu benda cair, tapi disebutnya sering disebutnya makanan. Secara nutrisi juga tempat kita ini sumbernya itu ada kambingnya lokal, daerah caranya punya polusi. Kita punya sumber daya banyak faktor itu yang membuat saya kira kita ini punya prospek. Sisi yang pertama tadi, sisi emosional tadi, kita sudah mulai di 10 tahun, kita punya modal gitu. Jadi mau berhenti itu ini loh, sama kita mengulang awal dari awal lagi apa
Ya ini saya nggak ngomong dulu, jadi ini rencana dari Desember tahun kemarin. Ya, kita ada rencana lain, ada tawaran lain dengan networknya. Nah, tapi kita masih tetap target kita pasti sendiri kita produksi dengan akan berhasil, dan nanti bisa melayani customer, bisa menyelesaikan persyaratan yang tahun ini dulu. Nanti kalau pengembangannya kita lihat, kalau misalnya pasar yang masih bagus, kalau yang bikin bagus itu ya kita ekspansi. Kalau misalnya ditutup ya kita cari pasar lain, karena kita yakin trennya untuk nutrisi masih sangat. Pertama sevisi ya, ngerti maksudnya kita mau kemana. Ada investor yang punya uang, dia cuma maunya uangnya ada lagi. Investornya harus paham prinsipnya investasi, bahwa mau kasih hasil dia akan diresiko. Karena saya juga meresikukan jam kerja dan meresikukan uang. Intinya kita arahnya kemana, dan yang kita harap juga sama kalau kita sisi memang. Yang kedua, budgetnya dananya cukup sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu aja mungkin selama sepakat dengan MOU-nya ya kita Apa sih pembelajaran paling berharga selama menjalankan usaha ini? banyak ngobrol mau kan mas. Intinya apa ya, kita ini hidupnya nyari apa sih sebenarnya? Kalau intinya kalau kita tahu ya, kalau intinya kita cuma nyari makan selesai. Nah, jadi berat nggak usah telur lah, kita makan berat atau selesai, urusan kita selesai, kita makan nongkrong selesai. Kalau misalnya tentang ibadah itu sudah kuat, maka nanti ada yang tidak kuat buat sholat, buat apa sudah kuat. Kenapa di dunia itu ada mewah, kenapa ada makanan favorit, dalam apa? Karena ada perempuan itu membuat dunia berkembang. Ya, kenapa? Apa ya? Itu yang memotivasi laki-laki ya, agar kita membuat produk yang baik. Oh, anak kan tidak butuh sebelah atau apa nggak butuh. Jadi kalau cuma makan sebenarnya itu selesai. Maka ada alasan kenapa kita dilahirkan di sini. Saya tahu segini, kenapa lahir di sini, ada alasan. Dan semua orang itu punya alasan yang spesifik. Ya, jadi saya kenapa lahir di sini itu saya lanjutkan ya. Alasannya apa sih kita diturunkan di sini buat apa sih? Nanti visi dan misi masing-masing. Jadi, saya melihat bisnis itu jalur yang enggak semua orang cocok. Ya, bisnis itu enggak semua orang cocok. Bisnis itu tahanan mental atau apa. Jadi enggak semua orang cocok. Saya melihat di sini tantangannya besar, saya melakukannya juga bisa enjoy, kadang-kadang juga pusing. Tapi saat ini yang saya coba 10 tahun terakhir dan tidak berubah. Saya pernah cita-cita jadi lukis, jadi programmer, jadi ahli matematika, ya kronologi itu pernah kerjanya buat kaos, pernah orang programming, nulis puisi, nulis puisi saya dibayar dulu cukup mahal. Jadi apa ya, dari banyak hal itu ini yang bidang yang 10 tahun terakhir saya menjalani beberapa orang juga saya juga ini yang saya kalau bahas motivasi ini sebenarnya yang nggak jauh-jauh dari selain itu ya internal ya, kita di sini punya keluarga, anak saya dua. Jadi kita juga kita bermanfaat di sekitar untuk karyawan, terus mulai mikir gimana caranya desa ini potensinya hutannya nggak rusak ya, jadi orang bisa dapat tambahan penghasilan, bisa berkah, bisa kerja dulu. Ya
ya di situ-situ aja. Apa saran dari kakaknya bagi calon pengusaha baru? Segera ini status sebagai calon pengusaha mulai dari sekarang. Mulai dari sini segera jual sesuatu. Yang penting pertama itu ya pelajari karakter tadi yang saya bilang ya. Bisnis itu wirausaha itu dua, kalau produksi distribusi. Saya nggak bisa jualan. Saya kalau disuruh saya bikin bisnis, yang saya pikir adalah saya mau buat produk apa. Karena kalau disuruh saya bikin bisnis, yang saya cuma pikir mau buat barang atau mau jual barang. Jual barang. Ya, nanti sama cari orang-orang kayak saya yang punya barang. Atau cari orang-orang yang butuh barang. Jadi orang yang mau jual itu perantara. Ya, kalau saya dari dulu saya mau jualan, saya harus belajar ngapus kaos. A few moments later. Itulah hasil dari wawancara kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.